Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dengan saya Umi Haryati, BK SMK 8. Hai, salam jumpa dengan saya. Selamat datang di kegiatan MPLS tahun 2021-2022 di SMK Negeri 8. Yuk kita kenali SMK idola kita. Kenapa SMK 8 disebut idola? Branding kita adalah SMK Idola. Idola berarti inovatif, disiplin, dan kolaboratif. Mari teman-teman kita semarakkan zel-zel kita. SMK 8 idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. Nah, teman-teman, Anda perlu bersyukur bahwa Anda telah diterima di SMK 8. Teman-teman tahu letaknya SMK 8 itu ada di mana? Yaitu ada di Jalan Pandanaran 2 nomor 12 Semarang, Kelurahan Mugasari, Kecamatan Semarang Selatan. Tentunya tidak asing buat teman-teman kan? Nah, apa saja sih program keahlian yang ada di SMK 8? Ada 5 program keahlian yang ada di SMK 8. Yang pertama itu adalah perawatan sosial atau kita singkat dengan PS. Yang kedua itu rekayasa perangkat lunak atau RPL. Yang ketiga adalah multimedia atau MM. Yang keempat teknik komputer dan jaringan atau TKJ. Dan terakhir program keahlian yang baru di SMK 8 adalah caregiver atau CG. Nah, siapakah kepala sekolah kita? Ketika Anda sudah masuk di SMK 8, Anda harus tahu. Nah, beliau adalah Ibu Harti SPD MKom. Nah, terus siapa saja yang membantu kepala sekolah? Dibantu oleh Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Yang pertama di bidang kurikulum itu ada Bu Susi Juwita Budiharti SPD MKom. Di bidang kesiswaan, ketika teman-teman nanti sudah bergabung di SMK 8, ini beliau di kesiswaan adalah Ibu Dr. Anda Nur Rubiatin MPD. Di bagian humas, ketika nanti teman-teman itu mau prakrim, mau PKL, itu berhubungan dengan humas, itu adalah Ibu Jujuk Juwariah SPD MKom. Sedangkan yang terakhir itu adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana serta Ketenagaan, itu adalah Bapak Dr. Andes Ibnu. Berikutnya, tadi di awal kita sudah sampaikan program keahliannya itu ada 5. Nah, siapakah yang memimpin di setiap prodi? Yang pertama, perawatan sosial itu ada Ibu Dr. Anda Sri Sulistiani MPSSP. Sedangkan yang caregiver itu adalah Ibu Lis Anggri MSI. Terus yang di bidang TI, program-program di TI itu RPL, itu ada Ibu Nuning Minarsih SPD MKom. Di multimedia, K3-nya atau Ketua Kompetensi Keahliannya adalah Bapak Yudi Kristanto SPD. Di K3-nya TKJ adalah Bapak Rahadi Teguh Prasetyo SPD MKom. Nah, ketika tadi teman-teman sudah mengenali kepala sekolahnya, wakil kepala sekolah, K3 yang membawahi, kita mau belajar bagaimana sih BK-nya di SMK 8. Mari kita intip BK SMK 8 Idola. Teret. Nah, ada 4 guru BK di SMK 8. Yang pertama, yang paling ujung adalah Bapak Dr. Andes Handoyo MSI. Kemudian yang nomor 2 berjilbab hijau itu adalah saya sendiri, Umi Haryati. Berikutnya adalah Ibu Mulyati SPD. Dan terakhir yang paling sebelah kanan adalah Bapak
Bahinuddin SPD MSI. Nah, beliau-beliau ini yang membantu teman-teman, yang ke depan akan membantu teman-teman dalam pelayanan BK. Nah, sebenarnya kenapa sih teman-teman perlu memerlukan BK? Kenapa BK itu penting untuk teman-teman? Nah, bersama kami akan bantu kemana arah Anda. Mau ke jalan A, mau ke jalan B, mau mencari solusi di A atau mencari solusi di B, kamilah konselor atau guru pembimbing yang akan membantu Anda. Kenapa? Karena BK itu merupakan upaya sistematis dari konselor atau guru BK untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik untuk mencapai kemandirian dan mencapai kebahagiaan. Tujuannya untuk apa? Bimbingan konseling itu tujuan umumnya adalah tidak lepas dari tujuan sekolah. Jadi tujuan umumnya BK itu adalah selaras dengan visi dan misi sekolah. Sedangkan tujuan khususnya itu bertujuan untuk membantu konseli atau peserta didik dalam mencapai tugas perkembangannya di 4 aspek: pribadi, sosial, belajar, dan karir. Apa sajakah bidang layanan BK? Tadi saya sampaikan ada 4, yaitu bidang perkembangan pribadi, itu berkaitan dengan kondisi pribadi kita, intern diri kita, permasalahan-permasalahan diri kita yang terkadang kita itu enggan menyampaikan ke orang lain, seperti kecemasan, ketidakpedean, kekurang mampuan dalam sesuatu hal. Itu termasuk masalah-masalah pribadi. Sedangkan masalah perkembangan sosial itu berkisaran dengan sosialisasi teman-teman terhadap lingkungan. Bisa terhadap lingkungan teman sekolah, lingkungan teman di rumah, atau dengan lingkungan keluarga. Itu yang aspek-aspek yang terkandung dalam aspek sosial. Nah, yang berikutnya itu adalah aspek belajar. Itu berkaitan erat dengan kegiatan belajar mengajar kita. Teman-teman ketika di pelajaran, kebetulan pada saat ini adalah pandemi, sehingga kita melakukan pembelajaran itu jarak jauh. Ketika di perjalanan mengerjakan tugas, mengikuti pembelajaran guru mapel, kok teman-teman ada permasalahan, itu yang dimaksud permasalahan berkaitan dengan bidang belajar. Pembuatan tugas, kekurangan materi yang belum mencukupi, semua hal-hal yang berkaitan dengan tugas belajar itu masuk di ranah perkembangan belajar. Dan bidang yang terakhir itu adalah bidang karir. Bidang karir itu adalah karir Anda ke depan. Tidak harus ketika Anda itu selesai kuliah atau selesai Anda itu dari SMK. Tidak terbatas hanya itu. Jadi bidang perkembangan karir itu semua hal atau aspek yang berkaitan dengan masa depan Anda. Anda masuk di SMK 8, ini kelas 10. Tetapi ketika nanti kelas 11, Anda sudah harus mempunyai perencanaan. Perencanaan karir, apakah saya itu nanti mau langsung bekerja, ataukah nanti saya itu mau berwirausaha, ataukah nanti saya itu mau melanjutkan. Nah, itu salah satu bidang karir di BK. 4 aspek ini nanti yang akan terangkum dalam layanan-layanan BK. Nah, berikutnya teman-teman, ini yang teman-teman harus tahu, meskipun hanya sekilas, kita harus mengetahuinya. Layanan apa yang ada di
BK sehingga teman-teman bisa memanfaatkan itu. Yang pertama itu adalah layanan konseling individual. Ketika teman-teman punya masalah, malu untuk mengungkapkan, teman-teman nanti bisa sharing, bisa berbagi dengan kami guru BK. Anda kok lebih condong kepada Pak Handoyo, silahkan. Anda condong lebih mantap dengan Bu Mulyati, silahkan. Meskipun kebetulan guru pembimbingnya adalah saya, tidak harus saya Umi Haryati yang menangani masalah Anda. Ketika Anda lebih percaya, lebih berkomitmen dengan Pak Handoyo, silahkan. Kami tidak membatasi. Begitu, itu layanan konseling individual. Layanan konseling kelompok itu hampir sama dengan layanan individual. Perbedaannya itu ketika konseling kelompok itu diselesaikan dalam kelompok. Tapi asas kerahasiaan itu tetap utama. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ketika teman-teman punya masalah bersharing dengan kami. Maka salah satu asas yang kami pegang adalah kerahasiaan. Berikutnya lagi adalah bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu usaha atau suatu layanan yang ada di BK dalam rangka menyelesaikan masalah. Jadi ketika di konseling kelompok itu masalahnya itu sendiri-sendiri, kita selesaikan intern. Sedikit berbeda ketika kita bimbingan kelompok. Jadi ada materi, ada suatu permasalahan, kita bahas bersama, kita selesaikan bersama dengan kelompok kita. Kita memberikan masukan. Nah, nanti saran-saran apa yang terbaik itu yang akan menjadi realisasinya. Nah, yang berikutnya adalah layanan kelas besar atau lintas kelas. Jadi seperti ketika mau PPL, nanti ketika Anda kelas 11 itu ada PPL atau PKL atau Prakrin, itu biasanya ada layanan per jurusan. Contoh, ketika selesai sosialisasi atau selesai dikumpulkan di kelas besar, maka akan dikumpulkan lagi dipisah-pisah per kompetensi keahlian. Jadi setelah dikumpulkan bersama-sama di aula biasanya ada pembekalan, nanti pembekalan lagi mungkin per jurusan. Nah, kami biasanya masuk di lingkup situ. Oh, yang sebelah sini adalah kompetensi PS. Oh, yang ada di aula adalah kompetensi RPL. Nah, itu yang dinamakan lintas kelas besar. Berikutnya lagi adalah layanan konsultasi. Ini yang sering terjadi ketika masa pandemi. Karena apa? Ketika layanan konseling individual, kita itu terbatas dengan jarak dan waktu. Kita tidak bisa bertatap muka. Jadi terkadang yang kami alami itu ketika siswa mau konseling, ketika tidak berhadapan langsung, itu tidak marem, tidak mantep. Maka yang sering terjadi di saat-saat pandemi ini adalah layanan konsultasi. Berikutnya adalah layanan kolaborasi, yaitu layanan yang bekerja sama, mengkolaborasikan dengan pihak-pihak lain. Jadi misalnya begini, ketika teman-teman ada permasalahan dengan guru mapel, maka kami sebagai BK akan berkolaborasi dengan wali kelas, dengan guru-guru produktif atau K3, sehingga semua permasalahan dalam diri peserta didik itu akan dibahas, dikolaborasikan dengan beberapa pihak untuk mencapai kesepakatan, dan tujuannya adalah untuk menyelesaikan permasalahan peserta didik. Berikutnya adalah alih tangan kasus. Nah, alih tangan kasus ini atau referral itu biasanya kita lakukan itu ketika ada suatu permasalahan, sedangkan kami selaku BK itu sudah bukan ranah kami. Contoh,
Maaf, ketika di sini, ketika menjadi siswa di SMK 8, itu ada siswa yang mengalami traumatis. Nah, ketika kita korek, kita tinjau latar belakang, ternyata itu berkaitan dengan psikis, maka kami akan mengarahkan ke psikiater. Contoh lagi yang sudah pernah kita lakukan. Ketika Anda di sini, lingkungan Anda tadi, yang lingkungan sosial tadi mempengaruhi Anda menjadi tidak baik. Contoh, minum-minuman, penggunaan obat-obat terlarang, akhirnya menjadi kecanduan, dan itu sudah bukan wilayah kami, maka kami referral ke BNN. Itu yang sudah pernah kami lakukan. Berikutnya adalah kunjungan rumah atau home visit. Ini kegiatan BK untuk menyelesaikan permasalahan. Biasanya kita lakukan ini ketika ada permasalahan belajar yang sangat krusial dan harus segera diselesaikan. Sehingga ketika pemanggilan orang tua itu tidak kooperatif, siswa juga tidak kooperatif, maka kami sebagai BK biasanya bekerja sama dengan wali kelas, bekerja sama dengan K3 untuk melakukan home visit atau kunjungan rumah. Sehingga kami tahu latar belakang keluarganya, latar belakang ekonominya, latar belakang sosial budayanya kita tahu, sehingga kami BK, wali kelas dan K3 atau kurikulum bisa berkolaborasi untuk membantu menyelesaikan masalah. Berikutnya adalah layanan advokasi, seperti yang sudah sering kita dengar. Advokasi bukan semua hal, bukan semua siswa itu kami advokasi. Advokasi dalam tanda kutip adalah mengadvokasi anak ketika anak itu masih dalam koridor hal-hal yang menurut standar norma itu baik. Tapi kita tidak mengadvokasi ketika anak-anak itu atau peserta didik itu sudah melenceng dari norma. Berikutnya adalah konferensi kasus. Ini bila kasusnya berlarut-larut, maka kami akan mengadakan konferensi kasus atau CC. Itu melibatkan orang tua, siswa, pihak-pihak sekolah, ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum, bidang kesiswaan, ketua kompetensi keahlian, wali kelas, dan kami sebagai BK. Dan yang terakhir adalah layanan peminatan untuk anak-anak dalam mengarahkan karir dan minat bakat mereka. Nah, ini adalah contoh-contoh layanan klasikal. Berikut ini kami perlihatkan. Yang sebelah kiri itu ketika kami melakukan di Prodi MM, yang sebelah kanan itu ada PPL BK juga melakukan layanan klasikal itu di program keahlian TKJ. Nah, ternyata ketika kita lihat sama-sama di dua prodi itu mereka sama-sama di depan komputer. Lah, kenapa? Karena rata-rata ketika kami masuk jam pembelajaran, jam layanan itu meminta 1 jam pelajaran di pelajaran produktif. Ketika jam produktif itu panjang sekali, dalam 1 hari itu full mata pelajaran produktif atau mata pelajaran kejuruan, maka di sela-sela itu kita memberikan pencerahan, kita memberikan sedikit permainan, kita memberikan informasi yang mungkin berguna untuk peserta didik. Nah, ini adalah contoh layanan bimbingan kelompok yang kemarin sempat kita lakukan ketika belum masa pandemi. Jadi bimbingan kelompok itu dilakukan di luar jam pembelajaran dan tempatnya juga belum tentu di kelas. Berikutnya adalah layanan konseling kelompok dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan siswa dengan cara kelompok. Ini juga di luar jam pembelajaran atau di luar jam layanan BK. Jadi bisa setelah pulang sekolah atau mungkin ada salah satu dari Bapak Ibu guru yang
ada tugas luar sehingga jamnya bisa kami pakai untuk layanan. Nah, ini contoh-contoh layanan ketika sebelum masa pandemi. Tetapi ketika masa pandemi apa yang kita lakukan? Nah, ini hanya sebuah contoh. Kami melakukan GC, melakukan Google Classroom itu di salah satu kelas dengan bertukar pikiran, dengan bersharing. Setelah sekian lama, sekian bulan tidak bertatap muka, kita terkadang membuat layanan seperti ini. Nah, jadi jangan beranggapan bahwa BK itu hanya untuk anak-anak bermasalah. Ya, kami memberikan pelayanan untuk semua siswa. Jangan pula beranggapan bahwa BK itu hanya polisi sekolah. Ketika tidak tertib, Anda akan dipanggil BK. Ketika tidak memakai nama, atribut sekolah, Anda akan ke ruang BK. Maka berhentilah berpikir seperti itu. Kenapa? Karena kami peduli Anda, karena kami peduli siswa. Mari bersama-sama kita bangun image ini. Mari bersama-sama dengan kami BK supaya Anda bisa sukses, bisa lebih baik, bisa lebih terjamin, bisa lebih nyaman ketika Anda belajar di SMK 8 Idola. Gitu teman-teman, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mungkin masih banyak kekurangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.